Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Sampurasun. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Para sahabatku, dimanapun para sahabat berada, marilah kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini sekarang sedang diliputi oleh cosmic energy, energi kosmik. Energi kosmik yang ada di sekitar kita ini bisa sebagai transmitter, tapi juga bisa sebagai receiver. Bisa sebagai pemancar, tapi juga bisa sebagai penerima. Dan energi yang tersebar di sekitar kita ini adalah energi yang sangat luar biasa besarnya, dengan kekuatan radar yang sangat peka. Pada awal pertemuan kita malam ini, saya akan berbicara sedikit saja tentang hukum getaran. Hukum getaran ini sebetulnya dijelaskan secara saintifik ya oleh berbagai ahli fisika, terutama yang menekuni bidang fisika kuantum. Karena ternyata setiap benda itu bukan sebagai materi, tetapi dia juga sebagai energi. Setiap benda bukan sebagai materi, tapi juga sebagai gelombang. Dan ternyata sesuatu yang disebut gelombang dulu juga bersifat sebagai materi. Itu yang disebut dengan dualisme gelombang materi, yang kita kenal dalam hukum fisika. Apa sih yang disebut dengan hukum getaran? Sekarang ini hampir semua neuroscience, orang-orang yang bergerak di bidang neuroscience, yang menghubungkan antara sains dengan spiritual, bersepakat bahwa sesungguhnya di semesta ini berlaku prinsip getaran, baik di dunia fisika maupun di dunia eterik ya, di dunia fisik maupun di dunia eterik. Sehingga perasaan, pikiran, keinginan itu dapat dipahami sebagai sebuah getaran. Sekali lagi, perasaan, pikiran, keinginan dapat dipahami sebagai sebuah getaran. Jadi kalau perasaan itu getaran, pikiran itu getaran, keinginan itu getaran, hati-hati tentu saja dengan perasaan, pikiran, dan keinginan. Karena apa? Karena perasaan, pikiran, dan keinginan itu adalah getaran. Setiap getaran itu akan merambat. Setiap getaran itu kalau merambat dalam sebuah medium, dia akan menjadi gelombang. Sama seperti kita mendengar. Kenapa kita bisa mendengar suara orang lain? Sebetulnya itu getaran. Getaran yang ada di pita suara, kemudian dirambatkan oleh udara yang ada di sekitar kita, kemudian merambatlah menjadi gelombang longitudinal, yang isinya adalah rapatan, renggangan, dan kemudian masuk di telinga kita. Telinga kita sebagai receivernya. Lalu telinga kita mengalami resonansi dengan getaran itu, sehingga proses mendengar itu bisa terjadi. Tetapi itu secara mekanik. Karena tidak ada artinya kita punya pendengaran, punya telinga kalau tidak punya pendengaran. Tidak ada artinya kita punya mata kalau kita tidak punya penglihatan. Tidak ada artinya kita punya hidung kalau tidak punya penciuman. Tidak ada artinya kita punya mulut kalau tidak ada pengecapan. Jadi oleh karena itu kita harus sadar bahwa sesungguhnya gara-gara napas yang ada dalam diri kita saat ini, gara-gara kehidupan masih ada dalam diri kita saat ini, gara-gara sang hidup masih mengizinkan ya kita masih hidup dan akan digunakan sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat daya hidup yang diberikan pada kita, yaitu napas. Maka yang terjadi apa? Di mata kita melinggih yang namanya penglihatan. Di telinga kita melinggih yang namanya pendengaran. Di hidung kita melinggih yang namanya pernafasan. Di mulut kita juga melinggih yang namanya pengecapan.
Dan kita sering tidak sadar bahwa sesungguhnya di setiap ruang dan waktu, di setiap saat, sepanjang napas masih ada, maka di setiap organ tubuh kita ada sebuah energi yang mengalir dengan lembut. Jadi kalau kita hening, diam sebentar, maka sebenarnya kita akan merasakan energi itu merambat di tangan kita. Energi itu merambat di kaki kita. Energi itu merambat di mata kita. Energi itu merambat di kepala kita. Energi itu merambat di leher kita. Energi itu merambat di seluruh organ tubuh kita. Cuman karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, kita jarang merasakan bagaimana energi yang lembut itu merambat dalam tubuh kita. Sehingga napas adalah penghubung yang luar biasa antara energi kosmik atau kosmik energi yang tersebar merata di seluruh ruang ini, ruang kosong ini, dengan inner kosmik yang ada di dalam diri setiap makhluk. Itulah napas, penghubung antara inner kosmik dengan energi kosmik yang ada di semesta tanpa batas ini. Mengapa saya berbicara ini di awal pertemuan ini? Karena kita saat ini akan berbicara satu topik yang sangat menarik, di mana topiknya adalah orang bodoh mencari Tuhan. Sedangkan orang yang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Justru dia sadar bahwa sesungguhnya Tuhan meliputi dirinya, maka dia hanya menyadari kehadirannya. Itulah bedanya, ya. Seperti seekor ikan yang tinggal di samudra. Dia masih saja mempertanyakan di mana air, di mana samudra, padahal dia sudah mengambil kehidupan dari air. Dia sudah tinggal di dalam air, masih mempertanyakan air di mana. Itulah sebetulnya wajar kalau ikan seperti itu karena kebodohannya. Dia diliputi oleh air. Dia mendapatkan kehidupan dari air. Dia juga tinggal dalam air. Tetapi dia masih mempertanyakan air. Dia masih mempertanyakan samudra. Kalau ikan memiliki kesadaran yang semacam itu wajar dengan kebodohannya. Tetapi kalau ini terjadi pada manusia, sungguh sangat aneh. Manusia yang mengklaim dirinya sebagai makhluk yang paling mulia, mengklaim dirinya sebagai makhluk yang paling cerdas, tetapi masih saja memiliki kebodohan yang semacam itu. Oleh karena itu, mari kita stop kebodohan itu dan kita sekarang memasuki sebuah kesadaran baru bahwa dia sang kehadiran meliputi seluruh semesta raya. Dia sang kehadiran meliputi seluruh ruang kosong ini. Dia sang kehadiran meliputi seluruh sel. Dia sang kehadiran meliputi seluruh tubuh kita. Dan dia tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita. Itulah sebetulnya yang akan kita bicarakan malam ini, para sahabat. Oleh karena itu, kenapa saya berbicara diawali dengan pembicaraan tentang getaran? Karena saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Kalau pikiran, perasaan, dan keinginan itu getaran, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan keinginan. Ketika pikiran memberikan sinyal getaran yang negatif, maka dia pun akan merambat ke kosmik energi ini, merambatkan sinyal yang negatif, akan menggetarkan semua yang negatif di ruang semesta ini, dan yang akan datang kepada kita tentu saja hal-hal yang negatif. Ketika pikiran kita mentransmisikan getaran yang positif, otomatis dia pun akan merambat ke sini sebagai gelombang yang positif dan akan beresonansi dengan hal yang positif, sehingga dengan demikian maka yang akan datang kepada kita adalah hal-hal yang positif. Nah, pahamilah bahwa sesungguhnya pikiran, perasaan, dan keinginan sebagai energi. Pahami itu sebagai getaran. Kalau getaran itu digetarkan kepada ruang kosmik ini, kepada kosmik energi yang meliputi semesta raya ini, hati-hati karena itu akan kembali kepada kita semua. Oleh karena itu, para sahabat, saya akan mengawali pertemuan kita malam ini, kajian kita malam ini, dengan menampilkan beberapa ayat yang saya ambil dari kitab suci. Semoga ayat ini menjadi landasan kita untuk berdiskusi secara panjang lebar malam ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau saya mengatakan ada orang bodoh, kemudian ada orang berakal. Nah, orang berakal itu dalam Al-Quran diberi nama ulul albab. Orang berakal itu di Quran diberi nama ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ulul albab itu menurut versi Al-Quran adalah orang-orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Di Quran dikatakan, ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Tentu saja mengingat Allah itu tidak ada suaranya. Mengingat Allah tidak ada bunyinya. Karena mengingat Allah itu hening bening.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dan siapa orang yang tahu dan kenal kepada Allah? Mereka yang sadar sesungguhnya dirinya diliput oleh Allah. Bahkan Allah lebih dekat kepadanya melampaui dekatnya urat lehernya. Mari kita buka dulu beberapa ayat sebagai landasan diskusi kita malam ini, para sahabat. Mohon izin saya membukakan beberapa ayat dulu, ya, supaya diskusi kita terfokus, ya. Jadi pembicaraan kita malam ini adalah orang bodoh mencari Tuhan, orang berakal menyadari Tuhan. Banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang pencari. Saya juga pernah bertemu dengan banyak orang yang mengatakan dirinya seorang pencari. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau Anda seorang pencari, sesungguhnya apa yang Anda cari? Dan hampir semua orang mengatakan saya sedang mencari Tuhan. Itu persis seperti seekor ikan yang bertanya tentang samudra, padahal dia sudah tinggal di dalam samudra. Kita tidak sadar sesungguhnya sekarang kita bernapas. Kita tidak sadar sesungguhnya napas itu adalah daya hidup yang diambil dari ini, ya, ruang kesadaran ini, kecerdasan semesta tanpa batas, ruang energi, ruang getaran, ruang kecerdasan, ruang kehidupan, dan semua, ya, orang bernapas mengambilnya dari sini. Kita tidak sadar sesungguhnya sekarang ini kita sedang diberi daya hidup oleh ini, tetapi kita tidak pernah menyadari sesungguhnya kita diberi kehidupan oleh ini. Itulah yang saya maksud dengan kebodohan. Oleh karena itu maka, ya, kebalikan dari kebodohan adalah orang yang berakal. Orang berakal tentu saja tidak mencari Tuhan. Karena dia sadar sesungguhnya Tuhan meliputi dirinya, maka dia tinggal menyadari kehadirannya. Para sahabat, ketika kita bernafas, ya, maka mata kita jadi punya penglihatan. Siapa yang melinggih dalam penglihatan kita kalau bukan dia? Ketika kita bernapas, telinga kita jadi punya pendengaran. Beda, ya, antara telinga dengan pendengaran. Beda antara mata dengan penglihatan. Penglihatan itu adalah kehidupan. Pendengaran itu adalah kehidupan. Dan kalau kita punya mata tetapi kita tidak punya penglihatan, untuk apa kita punya mata? Dan berfungsinya mata itu karena ada penglihatan. Sebetulnya penglihatan itu berasal dari mana? Bukankah kita punya penglihatan karena kita bernapas? Bukankah kita punya pendengaran karena kita bernapas? Itulah rahasia napas. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui rahasia napas, maka sesungguhnya kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini sekarang sedang tinggal di dalam tubuhnya beliau. Kita sedang tinggal dalam tubuhnya Tuhan, tubuhnya Allah. Dan Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi segala makhluk. Inilah judul kita malam ini. Mari kita lihat, ya, slide yang pertama. Saya mencuplik Quran surat Al-Isra ayat yang ke-60. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Oleh karena itu bagi para sahabat, mari kita baca ayat ini dengan kesadaran. Sekali lagi, baca ayat ini dengan kesadaran. Saya memberi judul Allah meliputi semua manusia. Dari mana judul ini? Ini saya ambil dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna laka, dan kami wahyukan kepadamu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ahata binnas, meliputi semua manusia. Mari kita renungi kata-kata ini. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi semua manusia. Ini yang berbicara adalah Tuhan kepada kita. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, berarti kalau ini Tuhan berbicara kepada kita, otomatis Tuhan mengatakan kita ini adalah kamu. Dan Tuhan sedang mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah, kalau dalam bahasa kita, tentu saja bisa diganti. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, kalau kita yang berbicara, berarti diganti mu denganku. Jadi kata-kata gantinya apa? Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Ya, itu beda, ya. Coba perhatikan. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Itu Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau kita berbicara kepada diri kita sendiri, berarti mu diganti denganku. Jadi kata-katanya bagaimana? Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia.
Jadi Tuhanku bukan hanya meliputi aku, tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhanku meliputi segala manusia, oh berarti Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi seluruh manusia. Jadi sebetulnya yang meliputi orang lain itu Tuhan siapa? Bukankah itu Tuhanku? Kalau kita menyadari Tuhanku meliputi segala manusia, bagaimana kita bisa merendahkan orang lain? Kalau kita menyadari Tuhanku meliputi segala manusia, bagaimana kita bisa menghina orang lain? Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia, maka kita melihat siapapun manusianya, yang dilihat bukan manusianya, yang dilihat adalah hakikat dari manusia, yaitu Tuhanku. Ini kalimat yang sangat luar biasa kalau kita menyadarinya dengan penuh kesadaran. Nah, kenapa saya mengusung kalimat ini? Ya, karena ini adalah bahasan kita malam ini. Kalau Allah meliputi semua manusia, jelas. Yang pertama, Allah bukanlah sosok. Karena dia itu sosok, otomatis tidak mungkin bisa meliputi seluruh manusia. Kalau sosok, rigid. Kalau sosok, tentu saja tidak bisa menjangkau semuanya. Kalau sosok, bagaimana bisa menjangkau semuanya? Kalau sosok, itu pasti terbatas. Makanya pertanyaan, siapakah Tuhan? Sebenarnya itu kurang pas. Yang paling bagus itu adalah pertanyaan, apakah Tuhan itu? Jadi kalau Allah meliputi semua manusia, jelas. Yang pertama, dia bukan sosok. Yang kedua, jelas. Yang meliputi lebih luas daripada yang diliputi. Yang ketiga, tentu saja yang meliputi bukan sosok, tapi yang diliputi bisa saja sosok. Nah, di sini ayat ini mengatakan wa iz qulna laka, dan kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah yang berbicara. Apa kata-kata Allah? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu meliputi semua manusia. Jadi yang meliputi semua manusia itu adalah Tuhanku. Kalau dari versi saya. Lalu Allah mengatakan di ayat selanjutnya, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepada kamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Jadi di sini ada kata-kata, ya, fisnatal linnasi wasyajaratal, ya, wasyajaratal mal'unata fil Quran. Nah, ini ada kata-kata pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Ternyata setelah saya dalami Quran, ribuan ayat, bahkan saya membaca berulang-ulang kali, kata-kata pohon di Quran itu banyak sekali. Kata-kata pohon di Quran itu banyak sekali. Kita buka saja Quran surat At-Tin. Di situ dikatakan watin wazaitun, demi tin dan zaitun. Dan zaitun itu ya sudah dipakai oleh manusia untuk memberi nama sebuah pohon, namanya pohon zaitun. Jadi kalau kita pergi ya ke Yerusalem, ya, kita akan jalan-jalan dibawa oleh tour leader ke Bukit Zaitun. Di situ banyak sekali ya pohon zaitun. Dan kemudian menghasilkan minyak, namanya minyak zaitun. Jadi kata zaitun dalam Al-Quran kemudian dipakai untuk memberi nama sebuah pohon. Apakah pohon itu adalah pohon zaitun yang dimaksud Quran? Ya tentu saja belum tentu. Itu yang dimaksud manusia sudah pasti. Tapi yang dimaksud Tuhan belum tentu. Ternyata di Quran pohon zaitun itu tidak keluar. Pohon zaitun itu kata Quran, ya, la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat. Jadi kalau begitu pohon zaitun itu tidak dari mana-mana. Berarti pohon zaitun itu adalah yang bukan dari mana-mana. Karena Quran itu sedang bercerita tentang diri sejati, tentang diri kita, berarti pohon zaitun yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Makanya pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran adalah, ya, itu simbolisasi dari manusia yang punya tubuh, tetapi tubuhnya itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kita lupa bahwa sesungguhnya tubuh ini diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Tubuh ini diciptakan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Setiap ciptaan pasti dibuat untuk menyenangkan Sang Penciptanya. Malah tubuh ini hanya digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menciptakan tubuh ini sedemikian luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan bentuk yang semacam ini. Ada maksud apa Tuhan Engkau menciptakan tubuh ini? Makanya di Quran Allah
Allah sendiri mengatakan, dialah Tuhan, ya, arsitek yang agung, yang telah menciptakan manusia penuh dengan rencana. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah, arsitek agung, al-musawwir, yang telah menciptakan kamu dengan penuh rencana. Apa iya Tuhan tidak punya rencana meletakkan mata di sini? Apa Tuhan tidak punya rencana meletakkan alis mata di sini? Apa Tuhan tidak punya rencana meletakkan telinga di sini? Apa Tuhan tidak punya rencana membuat bentuk telinga seperti ini? Apa Tuhan tidak punya rencana meletakkan hidung di sini? Apa Tuhan tidak punya rencana membuat hidung ini ada bentuknya yang semacam ini? Apa Tuhan tidak punya rencana membentuk bibir seperti ini? Apa Tuhan tidak punya rencana menciptakan jari-jari seperti ini? Apa Tuhan tidak punya rencana kalau jari-jari ini tidak sama panjang? Apa Tuhan tidak punya rencana kalau jari-jari ini jaraknya tidak sama? Saya yakinkan 1000% pada para sahabat, semua ada rencana. Begitu kita sudah tahu rencana Tuhan untuk tubuh kita, begitu tahu apa rencana Tuhan untuk tubuh kita, maka kita akan terkejut, kita kemudian akan surprise. Kenapa? Karena begitu luar biasanya. Maka Tuhan di dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan. Salah satunya menciptakan tubuh manusia dengan satu tujuan. Agar manusia dapat mengenali aku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan tubuh ini agar kita bisa mengantarkan sang jiwa dalam diri kita untuk mengenali Dia. Untuk mengenali Dia asal muasal jiwa. Itulah sesungguhnya tujuan penciptaan tubuh. Apa yang terjadi dengan manusia? Manusia hanya menggunakan tubuhnya hanya untuk kepentingan dirinya. Lupa bertanya kepada Tuhan. Lupa bertanya kepada yang merencanakan tubuh ini. Kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya Tuhan merencanakan tubuh ini sesuai dengan rencananya. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kau punya rencana apa dengan tubuh ini? Kalau kita gunakan tubuh ini semau kita, hanya memenuhi selera dan hawa nafsu kita sendiri. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Saya yakinkan, sepanjang kita masih seperti itu dalam hidup kita, maka penderitaan, keterpurukan, penyakit, itu yang akan melanda kita. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari rencana awal Tuhan menciptakan kita. Nah, oleh karena itu maka ya, pohon kayu yang terkutuk itu apa sebetulnya? Pohon kayu yang terkutuk itu sesungguhnya adalah ya, kita diberikan tubuh yang sempurna oleh Tuhan, tetapi tubuh ini tidak kita gunakan untuk mencapai Tuhan. Nah, oleh karena itu maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya cerita tentang ini. Pohon zaitun ya yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Dalam tradisi Islam tubuh kita disebut pohon zaitun. Dalam tradisi Kristen tubuh ini disebut pohon Natal. Makanya pohon Natal itu banyak lampunya. Dalam tradisi Buddha tubuh ini disebut bodhisattva. Jadi ada istilah-istilah lain untuk menyebut tubuh ini. Sebetulnya tubuh ini adalah karya agung. Saya lanjutkan dengan Quran surat At-Tin tadi. Watin demi tin, wazaitun. Demi tin dan zaitun. Zaitun itu adalah pohon. Dan setiap pohon pasti berbuah. Buah zaitun adalah tin. Makanya saya juga heran ya, kenapa ya leluhur kita menyebut buah itu ya buah tin. Saya pernah membuka buah tin isinya, itu persis seperti delima ukuran mikro. Jadi kalau delima itu kan ukuran makro, warna delima itu sangat luar biasa. Makanya kalau delima dibuka, kemudian keserot sama lampu, itu keluar itu ya, percikan-percikan seperti bintang, warna merah, warna putih, indah sekali. Ternyata buah tin pun kecil ukurannya, di dalamnya itu persis seperti buah delima. Makanya orang tua kita menyebut delima itu katanya dari dalima. Dalima itu ada 5 dal. Makanya Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu disebut dalima. Saya nggak tahu ya, apa betul bahwa sebetulnya ya delima itu diambil dari dalima. Dan setelah saya lihat bentuknya, subhanallah ya, bentuknya itu biji-bijian di dalam buah delima itu sangat luar biasa ya. Bagi mereka yang sudah tahu, menyaksikan ya pusat semesta di dalam dirinya, mungkin tidak asing ketika kita melihat buah delima itu, karena itu sangat luar biasa. Sekali lagi itu sangat luar biasa bagi mereka yang sudah tahu dan bisa menyaksikan pusat semesta dalam dirinya.
Tentu saja bagi mereka yang belum bisa menyaksikan itu, pembicaraan saya ini hanyalah pembicaraan di luar, belum jadi sebuah pengalaman. Para sahabat, watin, wazaitun, waturi sinin. Disitulah Allah meletakkan kota, disitu Allah meletakkan gunung. Jadi gunung itu diletakkan di tin, waturi sinin. Gunung selalu mengacu kepada kesadaran. Gunung selalu mengacu kepada puncak tertinggi untuk melihat. Makanya saya sering mengatakan, jalan menuju puncak gunung mungkin saja banyak. Yang tekun mencapai puncak gunung, sesampai di puncak gunung, dia akan melihat pemandangan yang sama. Oleh karena itu tidak usah usil pada jalan orang lain, tekun saja di jalan kita. Begitu kita sampai di puncak yang sama, kita akan melihat pemandangan yang sama. Kan sebetulnya yang repot itu belum mencapai puncak, tapi sudah mengklaim seakan-akan kita sudah di puncak. Jadi gunung itu adalah lambang pencapaian kesadaran. Gunung itu dalam bahasa Quran sering disebut Sidrah al-Muntaha, puncak kesadaran. Makanya watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Disitulah Allah meletakkan kota yang sangat aman. Tidak ada kota di luar diri kita yang lebih aman, kecuali di dalam diri kita. Saat kita memasuki diri kita, hening, bening, dingin, memasuki pusat kota pada diri kita, disitulah kita akan merasakan kota yang aman. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19, Allah mengatakan, hendaklah kamu pergi ke kota, bawalah uang perakmu, lihatlah makanan yang lebih baik, ambillah makanan itu sesukamu, berlakulah lemah lembut, dan janganlah engkau mengatakan halmu pada seorang jua pun. Itu adalah perjalanan Ashabul Kahfi ketika meniti ke dalam gua. Dan gua itu adalah aku, gua itu adalah saya, gua itu artinya meniti ke dalam diri. Makanya hebat orang Jakarta memanggil dirinya adalah gua. Karena apa? Karena gua itu adalah diri kita. Makanya kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh manusia. Jadi kalau kita berbicara dari sisi sains sekarang, ternyata ya, satu sel tubuh manusia memiliki satu DNA, dan satu DNA memiliki 3 miliar data. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, sesungguhnya tubuh kita isinya adalah informasi. Jadi kalau 100 triliun sel dikalikan dengan 3 miliar, bayangkan 3 miliar dikalikan 100 triliun, berarti sedemikian banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita. Makanya dalam Quran surat Al-Isra Allah mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, dan cukuplah itu sebagai juru hisab. Allah menyuruh kita untuk membaca kitab kita. Dan kitab kita ada 2. Satu kitab yang lahir adalah tubuh kita. Yang kedua adalah kitab yang batin. Energi yang meliputi inner kosmik kita. Energi yang meliputi tubuh kita. Dan kalau itu dibaca semuanya, subhanallah, disitulah kita akan melihat perpustakaan tanpa batas. Dan orang-orang yang bisa membaca itu hanyalah mereka yang sudah bisa melampaui pikirannya sendiri, yaitu sudah memasuki yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas. Para sahabat, saya ingin melanjutkan, karena di sini ada kata-kata pohon yang terkutuk. Nah, orang-orang yang diberi tubuh yang sempurna, tetapi tidak bisa menggunakan kesempurnaan tubuhnya untuk menyadari kehadiran Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan dalam dirinya, untuk menemui dalam dirinya, masih mencari-cari Tuhan, apa yang akan terjadi? Di Quran surat Atin tadi dikatakan, Tsumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian mereka akan menjadi aspal. Jadi kesempurnaan tubuh manusia, lakon kholaknal insan fi ahsani taqwim, sirna sudah. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian mereka menjadi aspal. Aspal warnanya hitam, kepanasan, diinjak-injak. Itulah aspal. Jadi kalau hidup kita diinjak-injak karena kita tidak bisa memantaskan diri kita sendiri, kita tidak bisa memantaskan sebagai manusia yang unggul, sebagai makhluk yang unggul, dengan kesempurnaan kecerdasannya, dengan kesempurnaan tubuh fisiknya, ya bersiap-siaplah, kita akan direndahkan dalam hidup ini. Dan siapa yang merendahkan? Tentu saja bukan orang di luar diri kita. Yang merendahkan kita adalah diri kita sendiri. Disitulah pentingnya agama. Agama adalah alat pertahanan diri, untuk mempertahankan diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Karena apa sesungguhnya? Tidak ada orang yang bisa berbuat jahat kepada kita tanpa seizin kita. Hanya satu-satunya orang yang selalu berbuat jahat kepada kita adalah diri kita sendiri. Kita jahat secara fisik, memasukkan makanan sembarangan pada tubuh, timbullah penyakit.
kita jahat secara mental, memasukkan berbagai macam emosi pada tubuh, pada pikiran kita, kemudian kita pun menjadi sakit. Itulah sesungguhnya. Tapi begitu kita sudah berada pada posisi itu, kita menyalahkan pihak luar. Padahal tidak ada Tuhan memberikan penyakit pada manusia. Yang ada dalam Al-Quran, Allah mengatakan seperti ini. Fa'iza maritu fahuwa yasbin. Apabila kamu sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan penyakit, tetapi Tuhan akan menyembuhkan penyakit apapun yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi sebetulnya semua penyakit adalah ciptaan kita. Semua penyakit adalah simptom yang ada pada diri kita, akibat kita salah mengelola diri kita sendiri. Jadi para sahabat, di Quran surat Atin dikatakan, ya, orang-orang yang tidak bisa menggunakan kesempurnaan tubuhnya untuk meniti ke dalam diri, apa yang terjadi? Yang terjadi summa rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun, bagi mereka ada zat Allah, ghairu mamnun, bagi mereka ada keabadian. Itu luar biasa para sahabat, ya. Kalau kita merenungi kata demi kata dalam Al-Quran, dan kita kemudian mengalami ya kata demi kata sebagai bentuk pengalaman spiritual, itu sangat luar biasa, keren sekali. Ya, itu ya. Jadi oleh karena itu, mari kita sadari kembali bahwa sesungguhnya Allah meliputi semua manusia. Kalau Allah meliputi semua manusia, manusia mana yang tidak diliputi oleh Allah? Sungguh sangat aneh kalau kita masih mencari-cari Allah, karena Allah meliputi kita. Maka tugas kita dalam hidup ini cukup menyadarinya. Dan kapan kita bisa menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya? Kalau kita sudah mengenal. Itulah pentingnya kita mengenal siapa diri kita, dari mana kita asal, dan kemana kita akan pulang. Jadi pertanyaan abadi ini selalu saya ulang-ulang, karena ini penting sekali, sangat penting sekali. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya sebelum kita berdiskusi. Makanya Allah menegaskan di ayat yang selanjutnya. Kalau tadi judul yang pertama, Allah meliputi semua manusia. Sekarang judul yang kedua, Allah sangat dekat. Ini saya cuplik dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maaf para sahabat, saya terjemahkan ayat ini sesuai dengan kata demi kata dalam bahasa Arab. Mohon maaf kalau berbeda dengan terjemahan yang selama ini para sahabat kenal. Baik, kita lihat. Dan apabila hamba-hambaku, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya, apa katanya? Ya, wa iza sa'alaka ibadi anni, maka Allah bilang, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi kalau tadi ayat yang tadi hanya mengatakan Allah meliputi segala manusia, ayat ini lebih tajam lagi. Allah sangat dekat. Fa inni qarib. Qarib sudah jadi bahasa Indonesia, akrab. Jadi Allah tuh akrab sebetulnya. Akrab itu betapa intens, ya. Tidak pernah jauh. Akrab kan seperti itu. Qarib, dekat. Ujibu da'wata da'i, ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang. Mohon maaf karena doa itu bahasa Arab artinya adalah undangan. Dakwah ini, dakwah, perhatikan dakwah. Bukankah dakwah itu adalah menyeru? Bukankah dakwah itu mengundang? Wah, ada dakwah. Nah, dakwah itu artinya mengundang. Dakwah itu artinya menyeru. Ujibu da'wata da'i idadaan. Ya, aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Jadi Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kapan saja diundang, akan hadir. Kapan saja dirasakan kehadirannya, akan terasa. Cuman kita tidak pernah mengundangnya. Yang terjadi kita hanya menyuruh-nyuruhnya, supaya dia mengikuti segala keinginan kita. Itulah salah kaprah tentang doa. Karena doa selama ini diartikan sebagai permintaan. Jadi berdoa artinya adalah menyuruh-nyuruh Allah, supaya mengikuti segala permintaan kita. Padahal Allah yang sangat tahu segala kebutuhan kita. Allah yang sangat tahu apa yang terjadi dengan permintaan kita. Kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang kita minta. Tapi Allah punya pengetahuan tentang yang kita minta.
Makanya dia dengan cinta kasihnya akan menyeleksi semua permintaan kita. Karena kalau itu berbahaya, tentu saja tidak dikabulkan. Tetapi kita selama ini tidak memahami itu. Oleh karena itu, maka doa yang sebenarnya bukan permintaan, tapi doa yang sebenarnya adalah undangan. Doa yang sebenarnya adalah seruan. Makanya ujibu da'wata da'i idada'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundangku. Tapi syaratnya satu, kata Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhiku. Ini para sahabat. Ini kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Falyastajibuli. Aku akan mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundangku. Asal satu, mereka harus memenuhiku. Jadi kita harus memenuhi diri kita dengan dirinya. Kita harus memenuhi diri kita dengan dirinya. Menyadari bahwa dia itu hadir dalam diri kita. Coba perhatikan. Tangan saya tergores sedikit saja sedang bekerja. Kemudian saya ambil betadin. Kemudian saya taruh betadin. 1 hari masih ada bekasnya. 2 hari mulai kering. 3 hari mulai sempurna. 4 hari bahkan tidak ada bekasnya. Siapa yang bekerja di sini? Siapa yang bekerja dalam setiap sel yang saya koyak itu sehingga sel itu menjadi sempurna kembali? Siapa kalau bukan dia? Menyadari kehadirannya dia di telunjuk saja kita sampai tidak pernah sadar. Lalu kita masih mencari-cari dia keluar diri kita. Subhanallah. Siapa yang meliputi seluruh sel dalam tubuh kita? Siapa yang mengatur sel-sel dalam tubuh kita memiliki kecerdasan? Perhatikan saya. Sel untuk rambut ini dengan sel untuk alis saya itu sama. Tapi diletakkan di tempat yang berbeda, dia tumbuh dengan cara yang berbeda. Itulah cerdasnya sel. Diletakkan di sini tidak memanjang, diletakkan di sini memanjang. Makanya saya tidak pernah cukur alis, tetapi saya selalu cukur rambut. Ini saya baru cukur rambut. Ya, sel yang untuk membangun gigi ini dengan sel untuk membangun tulang itu sama. Tapi diletakkan di sini dengan diletakkan di tulang berbeda. Tulang memanjang terus, tapi gigi tidak pernah memanjang. Pada umur tertentu berhenti, tidak panjang lagi. Ukuran gigi segini saja. Apakah gigi tumbuh? Tetap tumbuh, tetapi tidak memanjang. Bukankah itu luar biasa? Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang mengendalikan semua itu? Kalau bukan dia. Lalu kita mengatakan dalam diri kita tidak ada dia? Siapa yang mengurus sel dalam tubuh kita? Siapa yang membuat sel itu cerdas? Saya pernah operasi. Dokter itu hanya mengoyak perut dan kemudian menjahitnya. Tapi siapa yang kemudian menguntai kembali sel-sel yang terkoyak oleh pisau operasi itu? Sehingga sekarang perut saya menjadi rapat lagi. Sehingga perut saya tidak berbekas lagi. Siapa yang mengatur semuanya? Kalau bukan dia yang maha pandai yang ada dalam diri kita. Itulah bedanya. Orang bodoh sampai sekarang masih mencari Tuhan. Tapi orang yang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Berhenti dia mencari Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan ada dalam dirinya. Dia menyadari bahwa Tuhan bersamanya. Dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya. Maka dia tidak pernah cemas. Dia tidak pernah khawatir. Dia tidak pernah takut. Karena dia selalu merasakan kehadiran. Para sahabat, saya tidak mungkin bisa bicara kalau tidak ada kehadiran dia. Saya tidak mungkin bisa melihat kalau tidak ada kehadiran dia. Saya tidak mungkin bisa mendengar kalau tidak ada kehadiran dia. Bahkan telunjuk saya pun tidak bisa diangkat seperti ini kalau tidak ada kehadiran dia. Masihkah kita meragukan kehadirannya? Masihkah kita meragukan kehadirannya? Masihkah kita perlu mencarinya keluar dari diri kita? Kenapa saya malam ini mengusung orang bodoh mencari Tuhan? Bukan saya menyepelekan orang, bukan. Tetapi kebodohan kitalah yang selama ini telah membuat kita menjadi seperti itu. Bahkan Tuhan dianggap sebagai sosok yang tinggal di jauh di tempat yang sana. Dan kita merayu-rayunya kepada dia supaya dia memenuhi segala kebutuhan kita. Bukankah itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran? Yang ada dalam Al-Quran tadi, Allah meliputi semua manusia. Ditambah lagi yang kedua, Allah sangat dekat. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran kalau Allah itu tinggal di tempat yang tinggi. Kalau Allah itu tinggal di langit yang ketujuh di sana. Dan selama ini kita membayangkan
Nabi Muhammad itu bertemu Tuhan katanya di tempat yang tinggi di sana, bolak-balik ke sana. Subhanallah, bukankah itu berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran? Allah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah bukan di tempat yang jauh, karena Allah meliputi semesta raya, bahkan meliputi segala manusia. Di Quran dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan di puncak kesadarannya, bukan di sebuah ruang, karena dia tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Para sahabat, sedemikian jelas ayat ini, sedemikian eksplisit ayat ini, masihkah kita mencarinya keluar? Masihkah kita mencarinya? Sementara dia sekarang sedang menghidupi kita. Para sahabat bisa duduk tegak karena ada dia. Para sahabat sekarang bisa mengambil air kopi di hadapan para sahabat karena ada dia. Para sahabat sekarang bisa menulis karena ada dia. Dan sekarang kalian bisa mendengarkan suara saya karena ada dia. Masihkah kita meragukannya? Sesederhana itu kita belajar. Makanya para sahabat, napas itu masuk, keluar, masuk, keluar, terus begitu. Dan saat napas masuk ke dalam, hati-hati karena napas menyaksikan apa yang terjadi di dalam. Dan ketika napas masuk ke dalam, dia merekam seluruh data yang terjadi di dalam, dan data itu dibawa oleh napas keluar, disimpan di ruang kehidupan ini. Apa yang direkam sebagai kebaikan di dalam disimpan di sini. Apa yang direkam sebagai keburukan di dalam disimpan di sini. Ada kebencian, ada dendam, semua direkam oleh napas kita. Semua tersimpan di ruang ini. Ini adalah ruang energi. Ini ruang vibrasi. Kosmik energi. Hanya menunggu digetarkan saja untuk datang kepada kita. Lalu ayat berikutnya apa kata Allah? Syaratnya supaya kamu, syaratnya aku akan mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundangku. Syaratnya cuma satu. Apabila mereka memenuhiku. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah kang melek saja. Kita tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman bukan percaya, tapi iman itu terbukanya pikiran kita, terbukanya kalbu kita, terbukanya kesadaran kita, dan menyadari kehadiran dia dalam diri kita. Agar mereka selalu berada dalam kesadaran. Yarshudun. Yarshudun dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Orang yang cerdas disebutnya mursyid. Yarshudun, supaya kamu orang yang sadar. Karena kesadaran tinggal dalam kecerdasan. Intelektualitas belum tentu kesadaran. Orang-orang yang intelektualnya tinggi, hasil akademis, belum tentu sadar. Tapi orang-orang yang cerdas, walaupun tidak sekolah di perguruan tinggi, dia punya kesadaran. Karena ciri kecerdasan adalah